belakang dipersilahkan berdiri. Silahkan berdiri dan maju 2 langkah. Ya, cukup maju 2 langkah saja. Jadi masing-masing maju 2 langkah ya. Yuk silahkan berdiri dulu. Ya, sekarang maju 1 atau 2 kursi silahkan. Silahkan maju 1 atau 2 kursi silahkan. Yang merasa belum maju silahkan maju. Tapi kita berarti ditinggal, ini tinggal kita ada anusannya apa? Ya. Roknya bukan, enggak maksudnya ininya ada di sini gitu maksudnya. Gini gimana? Agaknya. Oh nutupin juga ya. Kayak ketutupan dah. Ketutupan ini. Iya, terima kasih. Kalau seperti ini nanti kalau di syuting Bang Pendri kan jadi lebih bagus. Kalau tadi kan kelihatan kosong, semuanya di belakang gitu ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu yang terkasih, apakah sore hari ini sukacita? Amin, bersukacita ya. Walaupun kita ini lansia sebagian besar, tapi ada juga yang belum lansia ya. Kategori lansia itu apa sih? Kategori lansia itu ada 2. Yang pertama itu usianya di atas 60 tahun atau sudah punya cucu. Jadi kalau usianya, Pak usia saya 30 tahun tapi saya sudah punya cucu, dia sudah masuk lansia. Ya. Jadi ketika masuk lansia itu bukan hanya usianya 60 tahun, 30 tahun pun kalau sudah punya cucu, dia adalah lansia. Ya. Kita bersukacita ya Bapak Ibu ya. Ya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih dianugerahi kekuatan, walaupun kita lansia itu katanya ketika kita usianya semakin lanjut usia, penyakitnya ikut-ikutan, penyakit encok, penyakit lupa, penyakit suka ke belakang ya. Ini sering mengikuti kita, tapi kita tetap bersyukur karena dengan bersyukur Tuhan senantiasa berikan kekuatan pada kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Yuk kita nyanyikan segala puji syukur. Versi setengah dangdut. Sambil goyang di tempat boleh. Tepuk tangan. Yuk. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namanya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kelihatannya puji syukur dan ini masih terbawa gandulnya ya. Soraklah haleluya. Nah, yuk kita jeruk, yuk jangan gandul. Kalau gandul kan gini terus ya. Kita jeruk berdiri. Oke, mari kita berdiri sambil goyang, sambil tepuk tangan. Ya. Sebelum menyanyi, kita bikin di pipi kita ini agak naik. Gitu dulu ya Bapak ya. Yuk kita pujikan kembali segala puji dan syukur. Sambil goyang-goyang dikit boleh, silahkan.
ucapan syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Segala puji syukur kita pujikan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Kita akan membuka ibadah pada saat ini dengan doa. Kami persilahkan sambutan dan doa pembuka oleh Ketua Komisi Dewasa dan Lansia, Ibu Novi Bawono. Dipersilahkan. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Puji Tuhan, ini ceria-ceria semua nih, segar-segar semua, biarpun puji Tuhan juga, sore hari ini juga di luar enggak hujan ya, biarpun agak sedikit mendung, tapi kita bersyukur acara ini bisa berlangsung dengan baik. Juga kami juga berterima kasih untuk semua yang telah ikut serta dalam acara ini, sehingga acara ini juga berlangsung dengan baik. Untuk Pak Budi, Bang Jack, dan juga yang lainnya, panitia-panitia semua yang kemarin kita rapat dikit-dikit, kita bersyukur juga sehingga acara ini juga berjalan dengan baik. Dan kami juga ada berita juga, ini kan kita tahun ini mengadakan acara lansia yang dewasa lansia yang pertama. Dan nanti untuk acara lansia yang kedua, kita juga akan mengadakan acara lansia keluar kota, istilahnya apa ya? Wisata rohani, tapi ya digabung antara lansia sama semuanya boleh ikut bergabung. Jadi untuk itu boleh menabung dulu lah. Acaranya menabung sedikit-sedikit dulu gitu lah istilahnya, biar acara ikut serta bisa ikut semuanya. Cuman itu aja, kami juga berterima kasih nih untuk hari ini acara juga bisa berlangsung dengan sukses. Dan sebelum acara ini dimulai, mari kita membawa dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan atas hari ini. Kami juga diberikan hari yang cerah, kami juga bersyukur Engkau ikut serta dalam setiap acara kami. Kau sertai acara kami ini dari awal, tengah hingga akhir,
sehingga apa yang nanti juga bisa disampaikan oleh Bang Jer bisa kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari, juga bisa membekas dalam hati kami sehingga juga menjadi lansia yang berguna sesuai dengan nanti itu. Terima kasih ya Tuhan, kami juga syukur semua yang berikan juga kesehatan dan mungkin tidak bisa kami ceritakan satu persatu. Kami berikan doa ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Novi. Bapak Ibu yang terkasih, tema persekutuan kita pada saat ini adalah lansia berguna. Pertanyaannya, Bapak Ibu sudah merasa berguna? Amin. Ada yang merasa, lah nyong lah tua wis langka gunane, wis gur gari pupuk bawang baik, wingi cilik pupuk bawang, dewasa berkarya bareng tua merasa menjadi pupuk bawang lagi. Apakah benar begitu Bapak Ibu? Tidak, karena lansia itu sangat berguna. Buktinya apa sih kalau lansia itu berguna? Bapak Ibu sudah punya anak, betul? Bapak Ibu punya cucu, betul? Dan ketika kita ini, apakah Bapak Ibu sayang pada anak dan cucunya? Sayang, karena Bapak Ibu sayang sama cucunya, dan salah satu rasa sayang itu adalah mengajak anak dan cucu kita kepada Tuhan, maka Tuhan pun juga akan sayang kepada kita. Ya, maka dari itu yakinlah bahwa Bapak Ibu ini sangat berguna, bukan hanya berguna, minimal berguna bagi keluarga, juga berguna bagi gereja, berguna bagi masyarakat. Dan buktinya Tuhan menyayangi kita karena kita berguna adalah Tuhan tidak akan membiarkan anak cucu kita kemana-mana. Tidak akan membiarkan anak cucu kita meminta-minta. Kita akan bangkit berdiri, kita akan nyanyikan medley, ya. Kita nyanyikan medley judulnya Berkat Anak Cucu dan Sayang-sayang. Mari. Tepuk tangan dan goyang ya Bapak Ibu ya. Ya, karena sore hari ini kita isinya bergoyang Bapak Ibu. Yang belum tersenyum silahkan tersenyum. Kita aminkan lagu ini Bapak Ibu. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kita kembali ke atas, berbahagialah. Begitu besar ya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya,
sayang, 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 disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan, sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, 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 disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, glory. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, glory. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Tepuk tangan untuk kita semuanya, Bapak Ibu. Masih pengen berdiri atau pengen duduk? Pengen duduk? Lagu kali ini bikin goyang loh setelah ini loh. Ya, lagu ini bikin goyang loh. Kenapa bikin goyang? Boleh duduk dulu sebentar, nanti berdiri lagi. Kalau memang asik sambil duduk ya enggak apa-apa. Bapak Ibu yang terkasih, tema khotbah kita adalah lansia berguna. Bapak Ibu harus bisa memiliki tekad yang bulat. Saya harus berguna, saya harus berguna. Iso, ora iso, kudu iso. Ya. Yakin ya Bapak Ibu ya? Berani ya? Berikrar, iso, ora iso, kudu berguna. Itu ya Bapak Ibu ya? Kita nyanyikan, iso, ora iso. Ya. Mari. Iso ora iso, kudu iso, Gusti sing ngerti. Percaya saja, jangan menyerah, bersukacitalah. Iso ora iso, kudu iso, Gusti sing berkahi. Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersukacitalah. Yesusku hebat, Yesusku ajaib, di dalam Yesus ku pasti bisa segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Yesus ku pasti
percaya saja, jangan menyerah, bersukacitalah. Iso ora iso, kudu iso, Gusti sing berkahi. Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersukacitalah. Yesusku hebat, Yesusku ajaib, di dalam Yesus ku pasti menang. Segala perkara dapat ku tanggung, di dalam Yesus ku pasti menang. Yesusku hebat, Yesusku ajaib, di dalam Yesus ku pasti bisa. Segala perkara dapat ku tanggung, di dalam Yesus ku pasti menang. Sepertinya pengen nyanyi ini lagi. Kok sepertinya terputus rasa cintanya gitu. Ya, ketika berakhir kok masih begini. Kenapa sih harus berakhir lagu ini? Begitu Bapak Ibu. Mau kita nyanyikan lagi? Udah, capek. Oke, ya. Ternyata nyanyi lagu ini capek. Iso ora iso, kudu iso. Dan kita harus senantiasa berusaha menjadi berkat. Ya, kita harus menjadi berguna dimanapun kita berada. Dan saat ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang akan disampaikan oleh Bang Jeremy. Dipersilahkan. Cik. Ups. Ya, selamat sore. Ya, saudara-saudara gimana kabarnya? Puji Tuhan. Semoga kelelahan bernyanyi tadi tidak mengganggu proses pendengaran firman Tuhan di sore hari ini, gitu ya. Karena katanya kalau orang kelelahan tuh kemampuan inderanya tuh berkurang, gitu. Bisa jadi satunya adalah pendengaran. Nah, mari saudara-saudara kita akan mendengarkan satu firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita bersama berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, pada hari ini kami anak-anak-Mu berkumpul di tempat ini di gereja-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan sebagai satu komunitas usia dewasa dan lansia, juga bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang lain di kategori usia yang lain, boleh berkumpul. Pada saat ini tadi kami bersama memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mensyukuri ya Tuhan segala berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Tapi segala sesuatunya itu kami yakin dan percaya hanya daripada dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, pada saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu sebagai jalan dan arah kami melangkah. Kiranya firman-Mu ini bisa selalu kami ingat, bisa selalu kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan,
berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke saudara-saudara, mari kita buka dari Mazmur pasal 92. Mazmur pasal 92, kalau di Alkitab buku itu ayat 13 sampai 16, tapi kalau di HP kayaknya ayat 12 sampai 15. Jadi nanti kita ikutin saja ya, pokoknya saya akan bacakan dari Alkitab buku dari ayat 13 sampai 16. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Kalau di HP, kalau Mazmur suka gitu, digeser-geser ayatnya. Kira dapat ya, supaya tidak bingung saya bacakan saja untuk kita semua. Ini bagian dari Mazmur dinyanyikan untuk hari Sabat. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, tetap segar dan bugar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Dialah gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Demikianlah sabda Tuhan bagi kita. Nah saudara-saudara, tadi beberapa kali sudah disebut di awal. Ya. Tema khotbahnya itu kan menua berguna, berarti ada pandangan bahwa menua itu tidak berguna, ya. Makanya diinginkan diberikanlah bekal supaya kita menua tetapi bisa tetap berguna. Nah saudara-saudara, kira-kira ya yang bikin orang ketika menua kemudian menjadi tidak berguna lagi itu apa? Rasa sakit, tadi disebut beberapa jenis penyakit. Kemampuan berpikir, ada yang bilang kalau sudah menjadi lansia, katanya jadi anak-anak lagi, ya kan? Ada yang bilang gitu tuh. Atau mungkin fisik, meskipun tidak sakit gitu ya, tetapi fisiknya sudah lebih melemah. Nah itu kan beberapa asumsi atau pendapat yang sering dengar. Tapi coba, apakah betul demikian? Ya, saya cerita ya, saudara, saya itu pernah satu kali, setidaknya ada 2 kejadian dalam hidup saya yang saya sudah sampai di titik, ya Tuhan ambil saja hidupku sekalian. Gitu. Ya. Yang pertama, itu tahun 2023 saudara-saudara, saya tidur malam di rumah, masih di rumah di Pamulang, sudah lulus kuliah. Kemudian saya kebangun jam 4 pagi, kondisi badan kaku, tidak bisa bergerak. Ya. Tapi masih bisa ngomong dikit-dikit. Wah itu saya paniknya bukan main. Saya pikir, lah ini masih umur segini kok udah, mohon maaf ya, sakaratul maut gitu ya. Udah di ujung tanduk nih kayaknya nih, nyawanya dikit lagi kecabut kayaknya gitu. Terus mama saya itu kan biasa bangun jam 4:30 gitu, karena dia harus siap-siap kerja. Terus dia melihat saya, yang pertama bikin dia kaget itu karena saya bangun jam 4, atau ketika dia bangun saya sudah bangun, harusnya nggak seperti itu. Dia tanya kenapa kamu bangun gitu, terus saya bilang nggak bisa gerak nih gitu. Akhirnya dia melakukan beberapa trik-trik ya, yang dilakukan oleh mungkin ibu-ibu pada umumnya, kalau anaknya sakit ya kan, dipijet-pijet, diolesin pakai minyak kayu putih gitu ya, dan macam-macam lah. Nah pada saat itu saudara-saudara saya merasa, waduh itu sakitnya itu nggak seberapa ya, tapi kok nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, kayak ya udahlah daripada nggak bisa ngapa-ngapain tuh saya nggak tahu ini kenapa, sekalian aja lah ambillah hidupku Tuhan gitu ya, karena saya merasa sudah ya mau apa lagi, nggak bisa gerak gitu. Sampai akhirnya
saya dibiarkan begitu. Mama saya mengambil keputusan, ya udah dibiarin aja. Mungkin apa dia pikir nggak tahu lah sakitnya, dan memang saya merasa setelah beberapa menit, hampir 1 jam itu pelan-pelan enakan gitu. Jadi yang saya rasa pada saat itu tuh sakitnya cuma pusing, tapi badannya nggak bisa gerak. Jadi mama papa berangkat kerja, dan pas udah pagi jam 7 atau jam 8 gitu, saya berangkat sendiri naik motor ke klinik kondisi masih pusing gitu ya, ke klinik gereja. GKI Pamulang itu punya klinik. Jadi saya ke sana, saya cek, dan ternyata menurut dokter saya kena asam urat. Ya, jadi disitulah asal saya terkena asam urat. Ya, nah saudara-saudara, biasanya penyakit asam urat itu dikenakan atau terdampak kepada orang-orang berusia di atas 40 tahun, ya, paling muda, gitu ya. Saya pada saat itu usianya 23 tahun, 24 tahun, ya, setengahnya dari usia 50 tahun. Sudah terkena penyakit yang dulu orang bilang itu penyakitnya orang-orang tua. Ya. Dan juga saudara-saudara pasti pernah mendengar atau melihatlah ada anak kecil yang sudah terkena diabetes. Tahu ya? Jadi ada anak-anak usia balita atau sampai 10 tahun itu sudah kena diabetes. Yang orang-orang kira sebetulnya itu penyakit yang dikena atau yang terkena ke orang dewasa, bukan hanya ke anak kecil gitu. Nah, saudara-saudara, dari cerita saya setidaknya kita bisa agak lebih lega sedikit. Kenapa? Karena sakit penyakit yang kita alami di masa tua itu sekarang juga dialami sama orang-orang yang muda. Ya. Jadi jangan menganggap tidak berguna hidupnya. Karena semua manusia sekarang ini sudah terkena berbagai macam penyakit. Ya. Jadi ketika seseorang menua, ketika sudah bertambah usianya, kemudian merasa dirinya tidak berguna, ya, merasa bahwa tidak produktif lagi, justru sebetulnya yang terjadi itu kebalikannya. Ya. Kita memasuki usia yang lanjut atau semakin lama semakin menua itu, jangan kita merasa bahwa sudah tidak ada yang bisa kita lakukan. Ya. Saya sudah tidak bisa seperti dulu lagi. Ada lagunya tapi kebalikannya ya. Aku masih seperti yang dulu. Nah, harusnya begitu, aku masih seperti yang dulu gitu. Pulangkan saja aku pada ibuku. Nah, bukan. Beda lagu ya. Nah, saudara-saudara, memang kalau kelihatannya itu kita tidak seperti dulu lagi. Ya. Tetapi kita yang tidak seperti dulu lagi itu jangan justru menjadi penghambat, jangan justru menjadi penghalang untuk kita tidak produktif, atau setidaknya kita cari permaknaan, kita cari meaning, kita cari arti dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, sayangnya orang-orang yang sudah lanjut usia itu merasa bahwa dirinya itu banyak sekali penyesalan dalam dirinya. Semisalkan di masa yang lalu pernah melakukan sesuatu, kemudian itu tidak membawa dampak yang baik, sehingga tidak bisa mencari apa sih yang sebenarnya aku lakukan di dunia ini. Karena hidupnya penuh dengan penyesalan. Banyak sekali penyesalan-penyesalan yang terjadi. Coba aja dulu aku lanjut sekolah, lanjut nyelesain SMA, atau lanjut menyelesaikan S1. Atau coba aja dulu aku tidak resign. Coba aja aku dulu karena mau menikah, aku tidak resign. Ya. Banyak sekali penyesalan-penyesalan yang seperti itu, dan kita bawa ke dalam kehidupan kita yang lanjut ini. Nah, masalah di sini kalau kita baca dalam teks kita pada sore hari ini, saudara-saudara, justru kehidupan di dalam Tuhan itu sepanjang usianya tidak ada yang sia-sia. Ya, semuanya itu berguna. Justru kalau kita, saudara-saudara, bersyukur ya, yang sudah dari lahir mengenal Kristus atau yang dari lahirnya adalah Kristen, berarti sudah berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan.
Nah sekarang ini waktunya kita bisa berbuah. Ya. Nah salah satu buah yang bisa kita hasilkan itu adalah berguna bagi sesama kita. Tidak perlu hal yang spektakuler. Ya, kadang-kadang kalau kita bicara tentang berbuah, mungkin apa ya, membiayai kuliah cucu kita, ya, atau memberikan warisan sebanyak-banyaknya kepada anak cucu, atau hal-hal lain, kita memberikan donasi yang besar kepada yayasan tertentu. Nah, saudara-saudara, berguna tidak perlu seperti itu. Ya. Hal-hal yang kecil itu bisa kita lakukan, hal-hal yang sederhana. Yang paling gampang itu doa yang terus dinaikkan bagi keluarga dan gereja. Ya, saudara-saudara, di usia yang lanjut ini, meski kita merasa bahwa diri kita sudah tidak seperti dulu, fisiknya ataupun kemampuannya, tapi saya yakin kalau saudara-saudara memang berakar di dalam Kristus, doa itu pasti bisa saudara lakukan, dan jangan salah, doa itu besar sekali kuasanya. Ya, mungkin saudara-saudara lebih banyak pengalaman lah dalam kehidupan dibanding saya. Ya, saya pernah cerita kayaknya ya, khotbah paling susah itu di depan lansia, karena usianya itu 3 kali lipat usia saya kan, dan pengalaman hidupnya lebih banyak. Jadi kan orang kan seakan ngomong nih, anak kemarin sore ngapain nasehatin kita gitu kan. Ya, tapi saudara-saudara, saudara-saudara lah yang merefleksi selama dalam kehidupan ini, lihatlah betapa doa itu pasti besar kuasanya. Segala sesuatu yang kita kerjakan, kalau kita bawa dalam doa, itu pasti setidaknya kalau kita rasa itu tidak berhasil, tetapi itu jalan yang terbaik dari Tuhan. Ya. Kemarin itu di TikTok lagi rame, ada seorang yang mempersiapkan pernikahannya, dan ketika sudah kurang dari 15 hari, kemudian ketahuan salah satu calon mempelainya itu selingkuh lah gitu ya. Akhirnya semua itu hangus. Gedung yang sudah dibayar, catering yang sudah dibayar dan seterusnya itu hangus gitu. Nah kemudian saya lihat ada satu komentar yang bagus gitu ya. Dia mengatakan bahwa Tuhan itu coba untuk menjauhkan kita dari penderitaan seumur hidup, meskipun caranya itu pedih. Ya. Jadi itu tidak hanya dalam hubungan berpasangan, tapi dalam hal-hal lain. Mungkin Tuhan sedang menjauhkan kita dari sesuatu yang tidak kita tahu ke depannya, tetapi mungkin caranya itu menyakitkan buat kita. Ya, mungkin bisnis kita gagal, mungkin kita coba melakukan sesuatu tidak berhasil. Ya mungkin ada sesuatu yang mau Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Makanya itu pentingnya kita mencari makna dalam kehidupan ini. Ya, hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, kalau kita bisa temukan di dalam kehidupan ini, ya, kita bisa menjadi bermakna di dalam kehidupan kita. Kita bisa bersaksi akan kehidupan kita kepada sesama kita yang lain. Atau setidaknya dengan saudara, saya yakinlah pengurus komisi, Bu Novi, Bu Tince, Bu Maria dan seterusnya, pasti senang kan kalau ada persekutuan ini, terus melihat Oma Yeni hadir, ya kan, yang usianya sudah luar biasa, bonusnya dari Tuhan gitu ya. Atau bahkan saudara-saudara kita yang lain juga mungkin yang masih muda-muda misalkan, juga turut hadir. Ada Hizkia tadi mana ya? Oh ini, ada Hizkia juga hadir gitu kan. So, dari yang tertua sampai yang termuda, anaknya Pak Apung juga hadir di belakang. Kita tuh senang ya kalau kita bisa sama-sama hadir, menunjukkan sebagai satu kekuatan di dalam komunitas kita. Nah yang terakhir, saudara-saudara, Mazmur ini mengatakan kalau di terjemahan baru yang pertama, di ayat 15 itu, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Nah, jadi memang sudah marwahnya orang yang lanjut usia itu gemuk gitu ya. Jadi memang sudah kodratnya sepertinya gitu. Jadi jangan minder, jangan kemudian jadi penghalang juga untuk kita tidak
tidak menjadi berguna bagi sesama kita. Ya, tapi saudara, kalau di terjemahan baru 2 itu tetap segar dan bugar. Nah, ini lebih bermakna lagi bahwa dalam masa tua, ya, meskipun segala hal sudah banyak kita lalui, kita bisa tetap segar dan bugar. Bukan hanya soal fisik, tetapi soal spiritualitas kita. Ya, menjadi segar dan bugar itu maksudnya rohnya tetap hidup, imannya tetap menyala, dan hatinya itu tetap penuh dengan pengharapan. Nah, saudara-saudara, jadi tubuh kita itu boleh bertambah tua. Ya, tubuh kita itu usianya boleh terus bertambah. Tetapi iman kita itu tidak boleh menua, apalagi loyo atau lesu. Tetapi iman kita itu harus bisa menjadi iman yang berguna bagi orang-orang di sekitar kita. Dengan penuh semangat untuk mengasihi Tuhan, dengan terus kita melayani sesama, ya, kita bisa terus disegarkan. Nah, seringkali justru orang-orang yang telah melalui banyak pengalaman hidup itu memiliki iman yang lebih dalam dan lebih kuat karena banyak sekali pendewasaan yang terjadi dalam dirinya. Pernah mengalami hal ini, pernah mengalami hal itu. Ketika dia bisa tetap setia pada imannya, itu sudah keberhasilan bagi kita. Ya, saudara-saudara yang terkasih, menua itu bukan berarti selesai. Ya, kalau PNS atau pegawai usia, kalau di undang-undang ketenagakerjaan itu usia 60 tahun kemudian pensiun, ya, tidak bisa bekerja lagi. Itu di zaman dulu. Saudara-saudara kalau tahu, sekarang ada perusahaan yang melakukan untuk usia 60 tahun ke atas. Ya, saya tahu itu kenapa? Karena mama saya itu orang pertama yang mau daftar. Ya, dia 4 tahun lagi usia 60 dan dia mau daftar di salah satu pekerjaannya gitu ya. Kalau nggak salah nyiapin kue apa gitu deh pokoknya. Tapi itu perusahaan besar. Nanti kalau berminat nanti saya bisa kirim flyernya. Nah, tapi maksudnya adalah bahkan dalam pekerjaan, di dalam dunia aja kita bisa seperti itu, tetap berusaha, tetap untuk bisa berguna. Maka dalam kehidupan spiritual kita juga harus bisa begitu. Ya, kita tetap bertumbuh, kita tetap berbuah, dan pada akhirnya kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Nah, dengan demikian nanti mudah-mudahan anak cucu kita itu bisa melihat dalam diri kita gambaran bahwa Tuhan itu betul setia. Ya, dan iman itu layak untuk dipertahankan. Ya, kalau ada orang yang meninggal dunia, biasanya ada salah satu ayat yang dikutip itu adalah bahwa aku telah mencapai garis akhir, ya, imanku telah menang gitu dan seterusnya. Ya, jadi hidup bersama Tuhan itu adalah hidup yang bermakna sampai akhir. Jadi selama kita masih di dunia, kita masih harus terus untuk berguna. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, semoga pada masa apapun di hidup kita, termasuk di usia dewasa maupun di usia lansia, kita bisa bernyanyi seperti Mazmur. Mazmur ini dinyanyikan kan, dialah gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Tuhan berkati kita. Kita memberikan persembahan. Oh, sebelumnya kita nyanyi Saya Mau Ikut Yesus. Saya mau
Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Dan saat ini kita akan melanjutkan ucapan syukur kita melalui persembahan. Sambil kita mengedarkan kantong persembahan, kita nyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Untuk petugas yang mengedarkan kantong, oke, silakan. Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di Ajak untuk bangkit berdiri. hati. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Ini menyenangkan hati-Mu. Kita akan menyerahkan persembahan ini dalam doa. Ya. Mari kita berdoa. Bapa Allah kami yang baik, kami bersyukur atas persekutuan sore hari ini, dan sebagai wujud syukur kami, perkenankan kami menyerahkan persembahan kami, kiranya Engkau memberkatinya, Engkau menolong anak-Mu yang mengelola semuanya ini, agar tentunya Engkau pakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Tolong pada kami semua Tuhan, ampuni kami apabila dalam kami memberikan persembahan ada terbersih dosa di dalamnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Kita akan lanjutkan dengan kita akan akhiri persekutuan ini, namun nanti masih ada seroja dengan gongsi facenya. Nanti juga akan ada doa penutup serta pengumuman-pengumuman dari Penatua Tinja Laluan. Barangkali habis ini nanti rencana kegiatannya mau apa dan lain sebagainya. Nanti kita tunggu pengumuman dari Bu Tinja ya. Mari kita akhiri persekutuan pada saat ini dengan selalu mengingat apa arti ibadahmu. Apa
apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu jangan beranjak dulu ya. Nanti setelah ada senam masih ada satu lagi. Permainan. Kita akan game ya. Ya. Ada hadiahnya MC? Ada ya. Ada juga nanti hadiah door prize? Ada. Ya, nanti berarti masih rame Bapak Ibu ya. Kita serahkan saat ini kepada Penatua Tinsalaluan untuk menutup ibadah ini terlebih dahulu beserta dengan pengumuman-pengumumannya. Dipersilahkan. Terima kasih Pak Yakub, terima kasih Bapak Ibu semua. Sebelum doa penutup kami sampaikan, tadi ada firman Tuhan yang menua itu berguna. Bapak Ibu harus semangat bahwa kita semakin tua semakin berguna Bapak Ibu, khusus untuk doa. Doa itu luar biasa. Kalau kita itu doa dengan benar-benar pasti Tuhan kabulkan. Itu adalah hadiah terindah buat anak cucu kita. Kalau kita selalu berdoa dan jangan menganggap diri kita sudah tua terus tidak berguna, jangan ya Bapak Ibu. Tapi kita tetap semangat, khususnya itu dalam mendoakan semua anak-anak cucu kita. Dan kita tetap harus menebar senyum kepada anak cucu kita. Jangan mentang-mentang udah tua terus senyum itu malas, jangan. Tapi kita terus bersuka cita agar umur kita itu semakin panjang dan sehat.
Selain itu Bapak Ibu akan kami sampaikan yaitu nanti ada senam seroja ya yang masih bernuansa Imlek ya. Ya. Terus selanjutnya ada juga ini ada acara wisata rohani pada bulan Mei yaitu ibadah apa? Pas Idul Adha kalau nggak salah. Maka Bapak Ibu, mari kita menabung. Kalau di rumah tidak bisa menabung, bisa dikumpulkan ke Bu Maria Sidauruk untuk mengumpulkan tabungannya. Ya, tabungannya sekitar persiapan lah 150 sampai 200. Kalau kita nabung 25.000, 20.000 kan jadi cepat terkumpul tapi kita tidak terasa gitu. Tapi kalau blotak begitu misalnya 200 rasanya kok ya gimana. Tapi kalau dengan menabung kita pasti enjoy. Siapa tahu kok lebih. Nah, lebihnya bisa untuk sangu, bisa untuk uang saku kita begitu ya. Jadi ini bulan rencana itu di Pantai Pangandaran Bapak Ibu. Jadi kita beramai-ramai di sana nanti di Idul Adha. Kalau nggak salah ya bulan Mei ya, nggak tahu tanggalnya belum. Saya 27, tanggal 27 Mei ya. Di mana Bu? Di Batu Karas katanya indah banget. Biarlah Bapak Ibu bisa bareng-bareng menikmati. Jadi dengan sukacita kita berwisata rohani. Di sana kita juga akan mengadakan di samping kebaktian juga biar kita semakin sukacita dan hati kita semakin bahagia di tengah-tengah keluarga. Begitu ya Bapak Ibu? Ya begitu, selanjutnya mari kita tutup dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam surga yang mulia. Sungguh Tuhan kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus Engkau menyertai kami. Engkau sudah menyertai acara ini awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Engkau sungguh baik ya Tuhan sehingga anak-anak-Mu saat ini diberikan kekuatan, kesehatan sehingga kami boleh berkumpul, mendengarkan firman Tuhan dengan sukacita bernyanyi dan sukacita kami berkumpul ya Tuhan. Tuhan kami percaya Engkau akan memberikan kekuatan, kesehatan ya Tuhan. Biarlah kami lansia khususnya ya Tuhan. Kita selalu bahagia, kita selalu belajar dan belajar untuk selalu mendoakan anak cucu kita. Biarlah kita walaupun di rumah sendirian, biarlah kita bersukacita. Kita selalu bersenandung untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Tuhan, di depan kami juga ada acara-acara selanjutnya untuk senam dan untuk permainan. Tuhan biarlah Engkau akan pimpin ya Tuhan, sehingga anak-anak-Mu saat ini semakin bersukacita Tuhan. Jika sebentar nanti ya Tuhan, kami juga akan kembali ke rumah kami masing-masing, biarlah Engkau juga akan sertai kami, sehingga kami sampai di rumah kami juga dalam perjalanan mendapat sukacita yang luar biasa dari firman yang tadi sudah disampaikan oleh Bung Jeremy ya Tuhan. Biarlah setiap firman yang sudah dibawakan tadi tertanam di hati kami. Sehingga kami anak-anak-Mu selalu bersenandung, selalu bersukacita bersama anak cucu kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ya Tuhan, seluruhnya ini hanya ke dalam tangan-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persilakan Pak Yakub untuk melanjutkannya. Terima kasih Bu Nije. Sementara dari Seroja mau mempersiapkan diri, dipersilakan. Bapak Ibu tanggal 27 Mei pada saat nanti hari Idul Adha rencananya ke Pangandaran. Jadi dari gereja ada program itu di mana di anggaran kegiatan itu ada 3,5 juta. Sehingga nanti ketika Bapak Ibu nabung nanti biayanya berapa dikurangi 3,5 juta baru dibagi per orang. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nanti kebutuhannya. Dan di sana nanti begini Bapak Ibu. Pagi rencana kita berangkat jam 7 dari sini. Sampai di sana kan sekitar jam 10. Kita nanti akan ada permainan, ada persekutuan doa di sana sampai mungkin sekitar jam 3 jam 4 ya Bang ya. Nah, jam 3 jam 4 itu
kita nanti akan menikmati pantai sambil nanti makannya di tepi pantai. Jadi bayarnya mungkin agak mahal sedikit. Barangkali kita yang tidak pernah ke Bali, kita akan makan sore ala-ala Bali. Ya, yang di tepi pantai, sepanjang pantai itu kan nanti ada meja, kursi untuk makan di situ dari rumah makan ya Bapak Ibu ya. Kita akan menikmati di sana. Oleh karena itu ajaklah keluarga supaya kita nanti bersama keluarga ketika menikmati itu ada kesan tersendiri. Oh, ini bersama dengan keluarga di tepi pantai, menikmati sore hari, melihat pantai sambil makan di situ, sambil mainan di pantai boleh. Jadi kita akan berasik ria di sana. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, karena ini Seroja sudah siap, mari kita saksikan Seroja dengan gong si fa cawainya. Dipersilahkan.
tepuk tangan, sekali lagi tepuk tangan. Ya. Gongsi nih. Luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Ya, inilah magnet dari dari lansia kita ya. Luar biasa sekali lagi Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk pada permainan. Kepada Bu Yakub dipersilahkan. Ya, untuk permainan nanti yang akan memimpin Bu Yakub. Dan nanti ketika kita berakhir kita akan foto bersama ya. Kita akan foto bersama, jangan sampai lupa kita foto bersama. Kami panggil Bu Yakub untuk memimpin permainannya, mau permainan apa saja. Ya, ini harus ada yang dimatikan LCD-nya. Supaya tidak melihat jawabannya. Jadi nanti yang ikut permainan larangan keras untuk menengok ke belakang. Kenapa? Jawabannya ada di sana. Ya. Dan peserta nanti akan ke depan. Ya. Untuk aturan mainnya begitu, yang penonton cukup meramaikan saja tapi tidak boleh memberi bisik-bisik. Jawabannya, enggak boleh ya. Cik. Yang jelas biar rame, kenapa harus ditayangkan? Supaya Bapak Ibu tahu, oh kalau jawabannya gini berarti cara berpikirnya seperti ini. Kalau enggak nanti Bapak Ibu bosen. Kalau enggak tahu jawabannya apa, bosen. Tapi kalau tahu kan jadi, seperti nonton TV gitu ya Bapak Ibu ya. Mari kami persilahkan Bu Yakub. Ya. Bapak Ibu pernah nonton kuis Trans 7 di Arisan? Pernah? Ada ya? Itu salah satu permainan begini, nanti memerlukan grup A, grup B, grup C, 4 anggota, yang satu kapten, yang 3 nanti jadi anggotanya. Grup A sini, monggo di sini, grup A dulu 4, grup B 4, grup C 4, monggo 4 aja dulu. Ya, lekas. A, B, C, ya 4. Ya. Kamu ikut nggak usah kamu tahu jawabannya. Kamu yang menilai aja. Enggak ada di sini ya, 4 dulu. Ya. Sekarang kita 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Ibu-ibu bilang stop dulu ya, nanti yang maju grup mana dulu ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, bilang stop. 1, 2, 3. B dulu ya. 1 orang kapten maju. 1 orang kapten maju. Ya. Nanti ya, nggak apa-apa. Nanti kapten mengarahkan jawaban soal. Anggotanya mengarahkan jawaban soal, kaptennya menebak maksudnya ya. Ya, oke. Ya. Ini kok pada dorong-dorongan malah saya terdorong ini.
Budia nggak usah. Iya, iya. Suara saya sudah terlalu keras. Oh, Nah, tiga aja. Satu, dua. Terus biar dipotong. Pakai kabel. Ya udah gantian aja ya. gantian. Siap, operator di sana. Nanti ada barang, kategorinya alat kebersihan rumah. Di sana dimatiin dulu, Pak. Oh enggak ya. Di sana Budia akan ada gambar kategorinya alat kebersihan rumah. Ya. Budia hadap sana. Oh, Nanti pesertanya mengarahkan 3 suku kata dasar, tidak ada ibuan ya. Membersihkan, ya, bersih gitu tok ya. Atau apa gitu ya. Rumah atau apa segalanya. 3 suku kata, 3 kata dasar 3 kali. 1, 2, 3 ya. Petunjuk ada gambar di sana coba. Tayangkan satu Pendri Budia nggak boleh lihat. Stop. Sekarang Bu Helis mengarahkan itu. Ya, barangnya di situ gitu. Ya. Disuruh apa namanya? Misalnya di gambar sana ada sepatu misalnya, sepatu gitu ya. Misalnya sepatu, berarti Bu Helis alas untuk alat Untuk kan alat untuk alat masa alat menyendok. Bentuknya panjang banget. Panjang. untuk bagian dari rumah. Penahan. air merah
Satunya mana? Lap. Debu. Bulu. Betul. Iris. Potong. Toilet, toilet. Saya mau sebut ambulan kan, ya aduh jadi bingung. Untuk jalan kaki. Baru sekali. Ya. Warna putih, warna putih ya. Putih. Untuk kebaikan, untuk kebersihan. Kebersihan. Sih. Masih buah. Masih buah ya. Kuning. Manis. Air. Sapu. Sapu pembersih rumah. Air. Air ember. Makanan. Tempat. Sayuran. Atau masakan. Terbang. Oh, udah bisa. Oh. Oh iya iya ada tulisannya ya. Ada tulisannya, aku udah lihat tulisannya. Keluar. Masuk. Buka.
manis. Warna ya. Ungu. Kecil. Cik. Oke. Kita apa? Cerdas cermat. Pengetahuan Alkitab. Jadi masih ada banyak. Waduh. Saya dibantu melihat yang angkat tangan ya. Biar kelihatan. Kita pokoknya cepet-cepetan. Ini sama seperti saya menjelaskan ke anak sekolah minggu. Angkat tangan dulu, baru bicara.
Jangan bicara, jangan sambil angkat tangan sambil bicara gitu. Ya. Oke, kita mulai dari yang mudah-mudah saja. Oke. Pertanyaan pertama. Di mana atau apa nama taman tempat Yesus berdoa sebelum ditangkap? Budia. Ya betul, Taman Getsemani. Tepuk tangan. Dicatat dulu aja ya. Catat dulu. Oh, ya. Atau langsung mau Atau langsung bener dikasih aja. boleh? Bu Boleh. Novi yang ngasihkan. Ya. Bu. Ya. Oke, lanjut ya. Kita naik level sedikit. Masih banyak ya. Siapa nama orang yang menuliskan kitab ratapan? Tuh kan. Ya Pak Yakob. Salomo. Aduh, tetot. Terot. Mau clue? Clue-nya dia punya kitab sendiri. Dia Punya kitab sendiri di Alkitab. zamannya 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 ya raja-raja Israel. Dia nabi. Namanya sama dengan orang yang berdiri di depan saudara-saudara. Yeremia. Pak Yakob duluan, ya Yeremia betul. Iya, Pak Yakob Bu. Iya. Nggak angkat tangan Bu, kan angkat tangan dulu baru jawab. Ya, nah itu tambahan ini pengetahuan ya. Oke, lalu nih tahu nih, aku tahu nih, gampang. Dalam perjanjian baru, siapa yang menggantikan Yudas Iskariot sebagai rasul? Budia. Siapa Bu? Ya betul, Matias. Terlalu susah ya? Oke. Yang simpel-simpel mungkin diketahui. Bagian Alkitab mana? Ya, jadi kitab apa, pasal berapa yang paling panjang di Alkitab? Bu Tinca? Bukan. Ya, Bu Dia? Mazmur? Mazmur? Ya betul, Mazmur 119. Terlalu susah ya? Ya udah, kita yang gampang dulu. Apa? Oh ya, oke. Apa mujizat yang pertama dilakukan oleh Yesus, Bu Erna? Ya betul, mengubah air menjadi anggur. Oke, lanjut. Apa nama laut yang terbelah Israel keluar dari Mesir? Buktikan dulu. Laut Teberau, betul. Atau Laut Merah. Atau bahasa aslinya Yamrit, Laut Merah. Pertanyaan Bang, satu ya. Ya, monggo Pak. Apa ya? Apa arti nama Yakub yang sebenarnya? Penipu salah. Israel salah. Nama Yakub yang sebenarnya? Bukan, salah. Bu Yakub? Apa? Hampir? Satu kata aja? Tumit, ya. Arti kata Yakub itu sebenarnya tumit, tapi karena kelakuannya jadi penipu, pemperdaya,
wah pembohong dan lain sebagainya. Itu karena kelakuan Yakub saja. Ya, oke, terima kasih Pak. Masih berapa? 3 lagi. Berapa jumlah anak laki-laki yang dimiliki Yakub? Ya, Bu Tica 12, ya betul. Siapa yang bisa menyebutkan nama-namanya? Ya. Buti tuh. Pertanyaannya bukan itu, tapi siapa nama anak perempuan Yakub? Ya, boleh. Oh, Pak Supri. Bukan, anak perempuan. Yang sekarang menjadi pendeta. Siapa? Dina, betul. Waduh, dibatasi ya. Masih 2. Lagi saya, enggak apa-apa. Apa arti kata Musa? Ya. Ya, Bu Erna. Pak Supri langsung jawab sih. Berarti sudah tidak boleh jawab. Tinggal 1 kan? Ya ini aja, tinggal 1. Ini harusnya sih tahu. Apa? Jadi gini, kitabnya apa, pasal berapa, ayat berapa, dan isinya nanti ayat terpendek di Alkitab bahasa Indonesia. Ada yang tahu? Cluenya dia cuma 2 kata, 1 ayat. Apa? Oh ya udah, di Perjanjian Baru. Nggak tahu ya? Ya udah. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ya, tetaplah berdoa. Tapi enggak masuk hitungan. Apa ya? Stoknya emang agak susah sih. Ya, yang gampang ya. Kasih yang gampang aja, Bang. Kasih yang gampang aja, Bang. Soalnya susah gampang, nggak bisa dijawab ternyata. Masih ingat gak ya, apa Injil yang kali ditulis? Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 4. Yang pertama ditulis Injil, Bu Juni? Bukan. Ya, salah lagi. Oh gini aja, siapa yang nulis surat 1 Korintus? Bu Tiwi. Ya, Paulus, betul. Oke, habis. Tepuk kan? tangan. Ya, oke. Ya. Yuk kita foto bersama dulu. Habis itu kita makan Lontong cap gomeh. Lontong cap gomeh bareng-bareng. Yuk, kita foto bareng ya. Mari silahkan berdiri. Ayo maju ke depan ya. Ayo. Pen, foto pen.
Cik. Ya Ibu Bapak, terima kasih untuk kehadirannya. Kita sudah selesai persekutuan di sore hari ini dan silakan setelah ini kita bebas ramah tamah, monggo makan lontong cap gomeh juga snacknya masih tersedia di depan. Terima kasih, selamat malam, Tuhan berkati.